mata kuliah alat ukur dan pengukuran elektronika. Kali ini pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengukuran elektronika. Mungkin kita mulai, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi dasar-dasar pengukuran elektronika untuk tujuan pokok bahasan sampai dengan sumber pustaka minggu lalu sudah dijelaskan melalui kontrak perkuliahan. Kali ini untuk memulai mata kuliah dasar-dasar pengukuran, ada pertanyaan yang mendasar, yaitu apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Mungkin sebelum kita lanjutkan atau sebelum teman-teman kalian semua dapat jawabannya, saksikan dulu video berikut ini. All right, let's have a look. We've opened it up. We get a lot of flash around here with corresponding vapor deposition over there. You gotta love a cheap Chinese screw. 3, 2, 1. Whoa! You are not going to Doing believe the JCar QM 1340 4.5 digit meter, and let's see what this sucker can do. It's on volts range. Let's try it. 400 joules. Go. Ah. Hey. Woohoo. Awesome. Oke, baik. Dapat dilihat dari video yang teman-teman saksikan, di mana apa yang terjadi pada saat melakukan pengukuran yang salah. Terus kemudian di video kedua, terlihat bahwa pengukuran yang benar akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan planning atau sesuai dengan prediksi, di mana tingkat akurasi, presisi nanti berhubungan dengan kebenaran atau hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengukuran. Oke. Mungkin sudah mulai terbayang apa sih yang dimaksud pengukuran. Nah, pertanyaan lanjutan dari apa yang tadi menjadi pertanyaan dasar, apa yang dimaksud dengan pengukuran, muncul pertanyaan pada saat kalian datang ke kampus dari rumah, muncul pertanyaan berapa kilometer jarak dari kampus ke rumah. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama dari rumah sampai ke kampus? Kemudian ada berapa lantai kampus Poltek Batam? Nah, dari sana, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu dapat dijawab dengan melakukan pengukuran. Ya, pengukuran di sini yaitu dengan membandingkan apa yang dilakukan dengan alat ukur tentunya. Sebagai contoh, misalkan ada yang menggunakan sepeda motor, di mana pada saat mulai bergerak dari rumah sampai dengan ke kampus, melihat speedometernya, misalkan dari angka 0, terus kemudian sampai ke kampus muncul berapa kilometer, seperti itu. Nah, itu dihitung berdasarkan berapa putaran roda berbanding dengan kecepatan yang ditempuh atau yang dilakukan. Nah, kemudian berapa lama itu juga berdasarkan kita melihat jam, misalkan kuliah jam 7:50, kalian datang mulai dari jam 7:30, berarti punya waktu 20 menit, mau nggak mau nanti kalian lihat di jam, ternyata sampai ke kampus cukup dengan 15 menit, sehingga masih datang bisa tepat waktu, seperti itu. Nah, itu berarti kalian membandingkan
sesuatu dengan alat ukur seperti itu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menarik, berapa lantai kampus Politeknik Negeri Batam, yaitu kalian dapat menjawabnya dengan cara pertama, misalkan manual, kalian naik tangga terus dihitung satu persatu sampai dengan puncak, atau misalkan kebetulan di Politeknik Negeri Batam ada lift, kalian lihat di lift, oh ternyata jumlahnya ada 9 lantai, termasuk rooftop untuk gedung utama misalkan, sehingga di situ ada perhitungan. Jadi dua kata kunci tadi, alat pembanding, terus kemudian perhitungan. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengukuran terdiri dari beberapa arti. Yang pertama, proses atau kegiatan menghitung, menilai ukuran dengan alat tertentu, atau kita bisa membandingkan, menguji, mengira. Itu juga masuk dalam definisi pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu adalah kegiatan yang direncanakan, perlu digarisbawahi, direncanakan. Kalau misalkan tidak direncanakan, berarti kan dari awal belum punya niat. Kemudian untuk memperoleh informasi kuantitatif di sini sesuatu yang dapat dihitung atau diukur tentang beberapa gejala fisik dari measuran. Measuran di sini adalah benda atau unit yang diukur. Apa sih yang mau diukur gitu? Dengan cara membandingkannya terhadap suatu referensi atau standar. Nah, ini penting. Referensi atau standar. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, referensi atau standar ini penting karena pada saat kalian melakukan pengukuran, muncul statement bahwa jarak dari rumah ke kampus misalkan 5 km. Kilometer dari mana sih gitu? Atau kalau misalkan kalian ingat pada saat zaman menempuh pendidikan di sekolah dasar, dulu ada hitungan menggunakan jengkal, terus menggunakan hasta, atau menggunakan lidi, berapa jumlah lidi gitu. Nah, itu kan referensi atau pembanding di mana tiap orang beda-beda. Ada yang tinggi karena pada saat masuk sekolah diukur seperti ini sudah langsung masuk karena tangannya panjang, bukan panjang tangan ya. Terus kemudian jengkalnya lebih panjang, tiap orang beda-beda. Sehingga di sini butuh yang namanya referensi atau standar. Nah, pertanyaan penting, 1 meter, 2 meter, atau kilometer, itu nanti ada tangga tingkatannya. Nah, kemudian pada saat kalian, contoh lain, pada saat kalian ke SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, di mana kalian mengisi misalkan bisa dalam bentuk berapa nominalnya atau dalam jumlah liter. Yang jadi pertanyaan, liter itu siapa sih yang pertama kali menentukan? Kilogram itu siapa sih yang pertama kali menentukan? Kemudian meter tadi siapa sih yang pertama kali menentukan? Nah, itu kita baru bicara satuan yang digunakan di Indonesia. Belum kalau misalnya kita bicara Amerika yang punya ego tersendiri, di mana mereka punya standar sendiri. Misalkan jarak kilometer mereka ganti dengan berapa mil, terus kemudian berapa meter misalkan mereka ganti dengan feet atau yard, terus kemudian berat mereka ganti dengan berapa pound misalkan. Nah, itu kan butuh yang namanya kesepakatan. Oke, baik lagi referensi tadi. Kilogram, meter itu ditetapkan secara bersama, kemudian benda yang menjadi referensi tadi saat ini ditempatkan di sebuah museum, kalau tidak salah di Eropa, di mana misalkan 1 kilo beratnya seperti ini, segini, atau misalkan 1 liter untuk satuan volume seperti ini, terus kemudian 1 meter itu panjangnya segini, sehingga pada saat orang ingin menggunakan
bisa disebut namanya dengan ditera atau dikembalikan dengan standar aslinya. Makanya kalau di SPBU biasanya ada peneraan secara berkala. Apa sih yang dimaksud dengan tera? Biasanya Badan Meteorologi melakukan pengecekan di mana dituang sebanyak berapa liter sesuai dengan prosedur. Terus kemudian kalau memang tidak sesuai dengan standar, maka bisa-bisa atau bisa jadi SPBU-nya disegel. Seperti itu. Jadi memang ada standar yang mengatur atau standar untuk melindungi konsumen. Sebagai contoh, baik lagi ke pengukuran, berarti di sini adalah kegiatan yang pertama direncanakan, terus kemudian ada informasi kuantitatif untuk gejala fisik dari measuran. Measuran ini kembali saya tekankan itu benda atau unit yang diukur dibandingkan dengan referensi atau suatu standar. Nanti hubungannya sama unit atau satuan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan kategori of measuran? Ada yang bisa jawab? Oke, kita coba jawab bersama. Kategori dari measuran itu nanti ada 3 kalau kita definisikan. Yang pertama adalah pengukuran secara langsung atau direct measurement. Kemudian yang kedua adalah pengukuran tidak langsung atau indirect measurement. Yang ketiga itu adalah pengukuran kesetimbangan atau null measurement. Ini sebagai contoh nanti pada saat kalian menggunakan potensio itu adalah mengukur kesetimbangan atau mengatur kesetimbangan biasanya nanti di bridge, atau kalian mengatur menggeser besaran tahanan. Kalau dia seimbang nanti outputnya seperti apa, kalau tidak seimbang seperti apa. Oke. Nah, ini ada 2 objek. Yang pertama adalah meja atau frame, di mana dilakukan menggunakan meteran. Artinya apa? Ini measurannya atau objeknya, kemudian ini adalah pembandingnya atau si alat ukur tadi. Nah, itu disebut dengan pengukuran direct atau pengukuran secara langsung. Terus kemudian ini ada kumparan atau lilitan yang diukur menggunakan mikrometer digital, di mana diukur secara langsung antara measurannya tadi si kumparan dengan pembanding seperti itu. Nah, ini disebut dengan pengukuran langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah pengukuran tidak langsung. Kenapa pengukuran tidak langsung? Pertanyaannya adalah pada saat kita melakukan pengukuran terhadap tekanan darah, itu yang diukur adalah kita tidak membuka atau melihat berapa besar langsung tekanan darah kita, kan bahaya. Yang dilakukan adalah di bagian tertentu itu dilakukan penekanan, kemudian dihitung jumlah detak jantungnya, kemudian di sini ada pembanding atau alat ukur yang secara tidak langsung melihat berapa besar si darah tadi menekan pada bagian tertentu. Terus kemudian ada air raksa di sini. Ini kalau masih pakai yang analog, rata-rata rumah sakit dokter sudah pakai yang digital. Dari sini muncul berapa besar tekanannya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sistem valve heating pump, di mana dilakukan pengukuran dengan pembanding atau dengan pengukuran tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Kita tidak langsung mengukur di benda fisiknya, tapi kita melakukan pengukuran dengan menggunakan sensor. Memanfaatkan sensor, ditempatkan di titik tertentu. Bisa jadi si sensor tersebut tidak bersentuhan fisik,
tapi melihat dari gejala atau berapa gejala fisiknya, seperti itu. Oke, ya, menggunakan beberapa sensor. Terus kemudian yang ketiga adalah pengukuran menggunakan teknik kesetimbangan. Nah, biasanya itu di bridge atau biasanya di multimeter juga ada untuk pengukuran nol, seperti itu. Jadi kalau dia setimbang, maka dia akan tetap di tengah, sama halnya pada saat kita bicara load cell, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan atau memanfaatkan kesetimbangan. Oke, secara definisi, pengukuran langsung atau direct measurement itu pengukuran yang dilakukan dengan cara memegang antara measurement dengan pengukur standar dan membandingkannya secara langsung. Berarti kita harus memegangnya dengan pengukur standar, kemudian langsung kita bandingkan. Ya, jadi itu disebut dengan direct measurement. Kemudian pengukuran tidak langsung itu adalah kita mengukur sesuatu menggunakan sesuatu yang lain. Pakai sesuatu untuk mengukur sesuatu, tapi pakai sesuatu yang lain. Jadi kita mengukur karena tidak memungkinkan secara fisik untuk diukur secara langsung. Biasanya dilakukan adalah kita mengukur gejala fisik lainnya, kemudian dari gejala fisik tersebut dihitung atau dibandingkan dengan parameter yang sebenarnya sudah diambil data statistiknya sebelumnya, sehingga pada saat diukur kita bisa mendefinisikan atau menyimpulkan kalau hasilnya sekian, seperti itu, dengan perbandingan. Kemudian pengukuran kesetimbangan dilakukan bandingkan suatu sumber kalibrasi terhadap measuran. Di sini bisa menggunakan adjusting atau kalibrator, sehingga nanti perbedaan keduanya itu nol, makanya disebut dengan null measurement. Oke, kita lanjutkan dengan hasil pengukuran. Gimana sih hasil pengukuran? Nah, selalu catat bahwa hasil pengukuran itu selalu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah setiap kita melakukan pengukuran pasti ada nilai, ada value-nya. Yang kedua, setiap kita melakukan pengukuran pasti ada satuan. Ya, itu untuk mempermudah nanti pada saat kita melakukan konversi, kita melakukan perbandingan dengan yang lain. Misalkan 1 meter berapa feet, karena sudah ada satuannya, kita bisa bandingkan, kita bisa konversi. Karena kalau bicara satuan nanti bicara kesepakatan, di mana setiap negara menyepakati atau secara internasional disepakati 1 meter itu sekian, atau 1 meter itu misalkan kurang lebih 3 feet misalkan, seperti itu. Dan pada saat kita melakukan pengukuran, ada satu hal yang bisa jadi ini baru bagi kalian, yaitu ketidakpastian, uncertainty. Ya, memang kalau tidak ada kepastian, mending cari yang lain. Oh, bukan. Bercanda. Jadi, pada saat kita melakukan pengukuran, itu ada ketidakpastian di dalamnya. Kalian bisa buktikan dengan cara, misalkan kalian melakukan pengukuran pertama, nilainya sekian. Terus kemudian dilakukan pengukuran yang kedua, ternyata tidak sama persis. Dilakukan pengukuran yang ketiga, beda lagi. Berikutnya dan berikutnya. Nah, di situ mungkin misalkan pada saat kalian mengukur ada beberapa angka di belakang koma yang sedikit berubah. Nah, itulah bagian dari ketidakpastian. Atau nanti kita bisa merepresentasikan hasil pengukuran kalian dengan deviasi. Jadi bisa dibuat plus minus sekian. Nanti kita pelajari lebih detail. Oke, kita lanjutkan. Mungkin biar lebih paham langsung ke contoh yang ada di multimeter. Oke, contoh yang ada di multimeter misalkan menunjukkan di sini multimeter digital volt DC 4,7696 dengan satuan di pojok sini volt.
Nah, ini adalah value atau nilainya 4,7696. Ini adalah unit atau satuannya. Satuannya adalah volt. Pertanyaannya, pada saat kita melakukan pengukuran, bisa jadi digit ketiga dan keempat di belakang koma itu selalu berubah. Dan inilah yang disebut dengan uncertainty. Makanya kalau kalian menggunakan alat ukur digital, pada saat kalian tekan auto atau average, maka dia akan otomatis berhenti pada nilai di mana itu sebenarnya adalah nilai rata-rata dari nilai yang dia simpan di alat ini, kemudian dirata-ratakan, dimunculkan, itulah nilai hasil yang dianggap rata-rata. Tapi pada saat kalian melakukan pengukuran, bisa jadi 2 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, itu merupakan ketidakpastiannya. Karena bisa jadi angka 4 angka ke-3 dan ke-4 di belakang koma ini berubah-ubah. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjutkan faktor-faktor pengukuran. Dari ilustrasi di sini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, tahanan itu sebesar 1,5 ohm. Tapi tampilan di multimeter muncul 2,00 ohm. Yang 0,5 kemana? Kalau di pasar ini udah bisa macam-macam anggapannya. Misalkan penjualnya nggak jujur, atau timbangannya dimainkan, atau ya macam-macam. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi di sini, pada saat kita melakukan pengukuran di resistor atau tahanan sendiri memiliki toleransi. Bahkan kalau untuk tahanan yang didapatkan misalnya di Jaya Plaza atau di daerah Jodoh sana, itu itu memiliki toleransi yang cukup tinggi, sehingga ya plus minusnya cukup banyak. Terus kemudian kalau kita perhatikan di sini, ternyata alat ukur kita sendiri memiliki resistansi. Misalkan di lead-nya sendiri ada sekitar 0,25. Untuk yang COM-nya juga ada 0,25. Sehingga di total ada 0,5 ohm selisih dari yang diukur. Nah, seperti itu. Apakah ini salah? Ya, belum tentu salah. Karena kita pada saat melakukan pengukuran, kalau misalkan kita pahami kelemahan alat kita, maka nanti kita akan sebenarnya bisa prediksi atau bisa perhitungkan bahwa sebenarnya nilai R-nya sekian. Seperti itu. Jadi, mengukur sendiri adalah membandingkan, balik lagi ke definisi, membandingkan dengan alat ukur atau referensi dengan standar. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit berbeda dengan alat ukur digital, misalkan dengan tingkat resolusi dari alat itu cukup tinggi. Misalkan di sini ada trafo dengan keluaran sekitar 50 volt, dikeluarkan hasilnya ternyata dapat 49,99. Nah, hasil yang tadi itu tidak salah, hasil yang ini juga tidak salah, tapi hasil yang ini memiliki tingkat karena resolusi alatnya lebih baik, maka tingkat akurasi dari yang diukur itu lebih tinggi. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi, atau bisa komen pada kolom komen di bawah. Nah, kita lanjutkan dengan faktor-faktor pengukuran. Ada apa saja sih pada saat melakukan pengukuran, hal-hal yang menjadi yang mempengaruhi seperti itu.
Nah, pada saat kita melakukan pengukuran, itu terdapat beberapa faktor. Tadi saya sempat singgung tentang resolusi dari alat, saya sempat singgung akurasi. Selain itu ada error atau kesalahan, kemudian ada itu validity, ada itu reliability, ada itu akurasi, presisi, dan resolusi. Kemudian ada kategori dari error. Kategori dari error sendiri, mungkin selama ini pokoknya error aja. Nah, ternyata kalau di pengukuran, itu dikategorikan, pertama ada gross error, kedua ada systematic error, kesalahan sistematik. Bisa jadi dari alat ukurnya, dari instrumennya, bisa jadi dari lingkungan, atau bisa dari lingkungan, misalkan kita melakukan pengukuran sambil bergerak atau dynamic. Terus kemudian ada satu hal yang cukup unik adalah random error. Seperti itu. Oke. Dan satu hal yang menjadi moto atau yang menjadi prinsip dalam pengukuran adalah no measurement is perfect. Ya, jadi perlu ditanamkan pada saat kalian melakukan pengukuran, itu no measurement is perfect. Dan bagaimana untuk mengatasi ketidaksempurnaan? Ya, dengan cara mempelajari faktor pengukuran tadi, terus kemudian mengetahui kategori dari kesalahan itu apa saja sih, kira-kira nanti yang menyebabkan alat ini tidak berfungsi optimal seperti apa, kesalahannya apa, bisa jadi dari kesalahan si pengukur atau si orang yang mengukur, human error, atau bisa jadi kesalahan alat, atau bisa jadi karena kesalahan yang tidak kita ketahui. Oke, penasaran dengan faktor dari pengukuran dan kategori dari error? Ya, ini akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum diskusi atau bisa komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan.